Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Ya, boleh lambaikan tangannya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita bisa bernafas dan menikmati sinar matahari pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur sama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita bawa setiap penyembahan kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan bawa setiap hati kita sama Tuhan. Kita akan bawa setiap pikiran kita sama Tuhan. Kita memenuhi setiap tempat ini dan setiap malaikat Tuhan. Kita akan undang Tuhan hari ini tengah-tengah kita saat ini. Kita akan pujikan satu pujian sungguh indah. Kita akan bawa hati kita sepenuhnya sama Tuhan.
kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk janji penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu selalu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap perlindungan-Mu dan janji-Mu dan kasih-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sembah. Musim masa selalu berakhir.
menyanyikan pujian ini bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengenyangkan kami dan memelihara kehidupan kami seumur hidup kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu mengenyangkan setiap kebutuhan jasmani ataupun rohani. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang perkasa, Allah yang sangat baik. Engkau selalu memelihara, menjaga dan menolong dalam kehidupan kami. Bahkan di era pandemi sekalipun Engkau selalu memelihara kehidupan kami selama-lamanya. Kami mengamini pujian ini dan tiba saatnya ya Tuhan, kami pun sangat lapar untuk menerima makanan-makanan rohani, makanan yang dari surga. Karena itu adalah kebutuhan yang sangat penting saat ini ya Bapak, sehingga akan mengenyangkan kami semuanya. Ketika kami pun dikenyangkan oleh Allah kami yang hidup, kami boleh menikmati kasih karunia Allah. Berikan hati kami untuk boleh menerima kebenaran ilahi pada kesempatan pagi ini. Bukakan mata kami, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, sehingga setiap perkataan-perkataan yang turun dari surga itu boleh menyegarkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kita bisa kembali bersama-sama, dan tentunya saya terus berdoa Bapak Ibu terus menikmati kasih karunia Tuhan. Walaupun di era pandemi kita tetap mempercayai bahwa berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan berarti ini ada sesuatu yang akan diulang, akan mengulas kembali Bapak Ibu. Tidak hanya berbicara mengenai tentang perjalanan atau sejarah, tetapi di sana ada bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan akan terus mengulang dalam kehidupan perjalanan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya peristiwa pada masa lampau saja, tetapi ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah itu tidak berubah dalam karyanya. Sampai selama-lamanya Tuhan akan terus mengulang berbicara mengenai tentang pemeliharaan Allah. Maka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-26, di sana berbicara mengenai tentang janji berkat. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai berkat adalah sesuatu yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Kalau berbicara mengenai berkat, kita semuanya butuh, kita semuanya perlu tentang berkat itu. Tetapi berkat di sini bukan berbicara mengenai tentang berkat secara materi saja, tetapi Tuhan sangat tahu betul kebutuhan kita, yaitu berbicara mengenai tentang berkat rohani. Kalau itu berbicara mengenai tentang berkat rohani, Tuhan mengingatkan kembali. Makanya Dia menyatakan dalam kitab Ulangan, Musa menyampaikan dalam pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 26 bagaimana umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan oleh Allah, bangsa yang terpilih itu terus menikmati bagaimana berkat-berkat Tuhan yang tidak akan pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa janji berkat Allah itu akan terus kita mengalami bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Jadi kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana bahwa ternyata berkat Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Berkat Tuhan tidak akan pernah selesai. Sampai kapanpun Tuhan akan terus mengulang, ada kembali, walaupun di masa era pandemi sekalipun, bahwa janji berkat Allah tidak akan pernah luntur dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dalam ayat 12. Di sana dikatakan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
kitab Ulangan ini adalah memberikan gambaran mengapa kok ini perlu diulang. Ternyata dalam konteks pada waktu itu bagaimana perjalanan bangsa yang mengembara pada kurang lebih 40 tahun itu ada pergantian generasi, Bapak Ibu. Nah, dari generasi pertama, generasi kedua, ternyata generasi berikutnya itu adalah generasi yang barangkali belum mendengar atau mengetahui bagaimana bahwa Tuhan telah mengikatkan, telah memberikan janji kepada nenek moyangnya. Maka Musa memberikan penyegaran supaya apa? Supaya ini diulang kembali tentang janji berkat Allah. Karena janji berkat Tuhan itu tidak akan pernah luntur pada setiap masa. Dulu kita mengalami masa bukan masa pandemi. Saat ini kita masuk dalam masa pandemi. Saya katakan dalam setiap masa sekalipun kalau kita telah mengatakan mengulang kembali, jadi Tuhan tidak akan pernah luntur dalam kasih setianya kepada kita semuanya. Maka sangat penting sekali untuk apa? Untuk diulang kembali. Maka kebenaran firman Tuhan pada pagi ini saya akan memberikan penyegaran kepada Bapak Ibu Saudara bahwa janji berkat Tuhan tidak akan pernah luntur pada masa pandemi saat ini. Maka apa yang harus kita renungkan bersama-sama? Tentunya di situ ada syaratnya, Bapak Ibu. Syarat yang Tuhan katakan mendengar peraturan-peraturan dan apa? Melakukan. Mendengar firman Tuhan dan apa? Melakukannya. Ditambahi dengan setia, dengan ketaatan. Di dalam ketaatan ada ketekunan. Tuhan bisa membawa bangsa pada waktu itu ketika dia sudah dibebaskan dari perbudakan langsung masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mengapa kok sampai putar-putar 40 tahun di padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian? Ternyata Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan saja, tetapi Tuhan ternyata sedang memproses. Proses itu sangat penting sekali, tidak hanya dibutuhkan 1 hari, 2 hari, 30 hari, atau 1 tahun. Saat ini kita genap 1 tahun lah pada masa pandemi ini. Ternyata kita merenungkan kembali, kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Yang harus kita pegang yaitu adalah tetap terus mendengar perkataan Allah, terus mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia. Hanya 2 syarat itu yang harus kita pegang. Ketika kita mengalami krisis sekalipun, ada krisis kesehatan atau kita mengalami krisis keuangan atau ekonomi, yang kita pegang adalah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu, untuk menerima apa? Untuk menerima janji berkat Allah itu. Bapak Ibu Saudara, 2 syarat ini harus kita pegang dalam konteks, dalam kehidupan keseharian kita. Sampai situasi apapun yang harus kita pegang adalah iman kita. Kita terus butuh Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan kitab Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan. Ketika itu kita akan belajar untuk melakukan segala tanggung jawab kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 13 di sana mengatakan sangat jelas janji berkat Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Di sana dikatakan Ia akan mengasihi engkau. Saya katakan bukan Tuhan memberkati yang utamanya itu duit, bukan utamanya itu harta, bukan utamanya itu materi, tetapi janji berkat Tuhan. Dia katakan Ia akan mengasihi engkau, baru muncul memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum, anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya apa? Kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan bersama-sama janji berkat Allah itu apa ya? Berkat apa ya? Ternyata berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih Allah. Kalau dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu kalau kita tarik benangnya itu tentang perbuatan kasih Allah. Ternyata yang dibutuhkan manusia itu yang pertama adalah kasih. Karena kasihnya dia mau rela datang ke dunia untuk menolong
menolong kita supaya kita yang berdosa kita diselamatkan. Itu juga berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Ketika kasih itu disampaikan, ya, karena Allah adalah kasih, maka Allah adalah sumber berkat. Amin, Bapak Ibu. Kalau Allah itu adalah kasih, maka Allah adalah sumber berkat. Kalau kita mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita, maka berkat itu ada dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Maka saya katakan antara kasih dan berkat itu adalah seperti rel kereta api, jalan bersama-sama. Ketika ada kasih, maka ada berkat. Ketika ada berkat berarti di dalamnya ada kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita renungkan bersama-sama adalah selama 40 tahun bangsa yang dipilih oleh Allah di padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada suatu kepastian. Kita bisa bayangkan di padang gurun 1 hari aja kita sudah haus, kita sudah lapar, kita sudah kedinginan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan memberkati, memberikan makanan, memberkati dengan memberikan minuman, memberkati dengan kebutuhannya. Pada waktu siang Tuhan juga memberkati, dikasih tiang api. Pada waktu malam Tuhan kasih tiang api supaya tidak kedinginan. Ini adalah bentuk wujud bagaimana Tuhan itu memberkati. Pada masa pandemi sekalipun kita saat ini kita sudah genap 1 tahun, kita tetap harus mempercayai bahwa Tuhan terus akan mengulang tentang berkat-berkat ilahi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak akan pernah luntur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa wujud dari berkat Tuhan? Tuhan katakan Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Ini berbicara mengenai tentang keturunan. Karena konteksnya pada waktu itu ada generasi pertama, generasi kedua. Maka Musa mau mengulang bagaimana janji Tuhan, diulang kembali supaya mengingat bagaimana Tuhan ternyata itu memberkati dari generasi ke generasi. Tuhan memberkati buah kandungan, itu bicara mengenai keturunan. Tuhan memberkati keturunan kita, dan itu pun diamini oleh Mazmur 37 ayat 25. Kalau hidup orang benar berarti dia mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia katakan bahwa anak cucunya tidak akan pernah meminta roti. Ini berkat, Bapak Ibu. Jadi berkat utamanya ini adalah berbicara mengenai tentang berkat rohani dulu. Ketika kasih ini adalah tentang rohani, maka Tuhan akan memberikan berkat secara wujud, secara materi dalam kehidupan kita. Terutama adalah tentang keturunan kita. Tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah meminta roti. Artinya apa? Tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah kekurangan, Bapak Ibu. Kita sudah genap 1 tahun, ya kita masih tetap bisa makan. Amin. Kita bisa makan, bisa kenyang. Ini adalah berkat Tuhan, Bapak Ibu, berkat kasih-Nya kepada kita semuanya. Dan di sini dikatakan hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Ini berbicara mengenai tentang usaha pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, memang konteks pada waktu itu pekerjaan mereka hanya ada 2, ya, bidang pertanian dan bidang peternakan. Jadi banyak bidang. Apapun bidang yang sedang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita perbuat, pada era masa pandemi ini Tuhan tetap mengasihi kita dan memberkati usaha kita. Amin. Bahwa pekerjaan-pekerjaan kita tidak akan pernah sia-sia. Usaha-usaha yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang sedang kita upayakan, barangkali kok saat ini sedang mengalami ya deflasi, ada penurunan, ya degradasi yang begitu rumit dengan pada masa pandemi ini, tantangannya begitu hebat. Kita harus tangkap ada berkat rohani, kasih Allah, berkat Tuhan itu tidak pernah luntur dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, dan Tuhan akan membukakan jalan dalam kehidupan kita. Jadi janji berkat yang pertama yang harus kita amini adalah berkat kasih. Itu adalah tentang berkatnya Tuhan. Yang kedua, ayat 14 di sana dikatakan, engkau, saat ini berbicara kepada kita, mengulang kepada kita, kita akan diberkati lebih dari apa? Segala bangsa, lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang adil di antaramu ataupun di antara hewan. Bapak
Bapak Ibu Saudara, ini sangat dalam sekali. Saya kasih poin yang sederhana. Berkat apa? Janji berkat Allah apa? Ini tentang berkat plus, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa sana diberkati, ya, semua diberkati. Tapi berkat bagi anak-anak Tuhan itu ada lebihnya. Maka disanakan aku akan diberkati lebih. Ada plus-plusnya. Kalau Tuhan itu yang memberkati kita, kasihnya kepada kita bukan diberkati yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Ada plusnya. Ya, kalau kita yang bekerja itu ada bonus, senang ya. Tuhan akan memberikan bonus karena kita punya hak istimewa, Bapak Ibu. Kita punya hak istimewa, kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki hak istimewa. Itu tentang berkat plus itu. Apapun yang sedang kita upayakan, kita kerjakan, sesuai tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan plus-plusnya. Gak usah takut, Bapak Ibu. Kalau saya kesaksian terlalu banyak tentang berkat bonus Tuhan, plus-plusnya itu. Walaupun di masa pandemi Tuhan tetap akan kasih berkat yang di luar pikiran kita. Maka kita harus pegang akan janji Tuhan. Ayat 15 juga dikatakan, Tuhan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Yang konteks pada waktu itu Tuhan memberikan wabah 10 tulah, dan betul bangsa yang dipilih itu tidak ada yang kena ketika keluar. Ini berbicara mengenai tentang protek Allah, perlindungan rohani Allah, Bapak Ibu. Bahwa hukuman Allah itu tidak akan ditimpakan kepada umat pilihan. Kita harus memandangnya secara spiritual. Kita harus memandangnya secara rohani. Bagaimana Allah itu tidak akan pernah menghukum kita dalam kehidupan kita, asal kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Pada saat kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada protek Allah bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum. Ini berbicara mengenai tentang berkat plus, dan Tuhan telah sediakan surga bagi kita. Memang semuanya akan mati, Bapak Ibu, dengan cara berbeda-beda. Semuanya akan dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi bagi kita harus melihat secara spiritual bahwa berkat plus yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan melindungi kita dari hukuman yang kekal itu. Artinya Tuhan akan bawa satu suasana, yaitu tentang surga. Mari Bapak Ibu Saudara, ini keistimewaan saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya dan Bapak Ibu punya hak yang sama untuk menerima berkat plus itu, berkat istimewa dari Allah, berkat bonus yang daripada Tuhan. Maka kita harus menemukan bersama-sama bahwa kasih Tuhan dalam perjalanan pada waktu masa pandemi sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Tuhan selalu menjaga. Maka firman Tuhan ini adalah sebenarnya berbicara mengenai mengulang, ya bahasanya itu MOU, ya, mengulang kembali tentang janji berkat Allah. Kita harus menandatangani bahwa Tuhan itu selalu memberkati dengan kasih-Nya dan berkat plusnya dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita gumuli, kita renungkan bersama-sama, yang harus kita lakukan, Tuhan mengingatkan. Maka di dalam ayat 18, ayat 21, saya ambil potongannya. Tuhan sedang katakan, maka janganlah engkau takut. Ayat 21, janganlah gemetar. Ingat Bapak Ibu. Jadi di ayat penutup, saya ambil poinnya di ayat itu, maka janganlah engkau takut, maka janganlah engkau gemetar. Pada masa pandemi ini, Tuhan pasti akan mengulang berkat-Nya. Amin. Maka kita jangan takut, jangan gemetar. Tuhan pasti memelihara kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Maka kita harus merenungkan bersama-sama pagi ini firman Tuhan. Ini sebenarnya adalah penyegaran tentang, ya bahasanya itu bisa kerjasama atau MOU, ya ada perjanjian nikah, ya janji bahwa janji Tuhan itu tidak pernah meleset, Bapak Ibu, tepat akan diwujudkan dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Tinggal kita merenungkan bersama-sama. Maka saya pesan, janganlah kita takut dalam 1 tahun kita menghadapi era
pandemi yang belum berakhir, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita sudah 1 tahun Bapak Ibu pandemi ini. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri, ya. Ada satu pujian tentang El Shaddai, tak usah. Ya, kita sambil nari, ya sambil joget, ekspresi bahwa berkat Tuhan itu pasti selalu baru dalam hidup kita. Ya. Bisa goyang Bapak Ibu? Ya. Kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Amin.
Kami terus memegang ya Tuhan akan janji firman Tuhan. Dan pagi ini pun kami memperbaharui MOU kami dengan Engkau. Bagaimana Engkau terus akan mengulang perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, perlindungan dan juga penjagaan yang daripada Yesus Kristus tidak akan pernah luntur dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami masih pada era pandemi, kami tetap percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, yang terus memegang janji berkat ilahi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau akan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab kami, apapun yang akan kami kerjakan, kami akan melakukannya semuanya itu untuk Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mengadakan Paskah. Mari kita doakan saudara sekalian. Ya, kita doakan. Intinya makna Paskah tetap kita hayati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan Paskah mendatang yang sudah dekat. Bapa di surga, kami ingin selalu agar seluruh jemaat-Mu memaknai Paskah, memaknai kematian, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tolong semuanya bukan hal lain, tapi daripada makna Paskah itulah yang terpenting. Tolong pengkhotbah, tolong renungan-renungan, biar memberkati kami semuanya. Amin. Kemudian yang kedua saudara sekalian, kita berbicara atau berdoa untuk vaksin. Ya, vaksin sudah menyebar dan biarlah semuanya mendapatkan vaksin walaupun masih dalam proses. Ya, mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami serahkan proses vaksinasi untuk masyarakat Indonesia yang sudah mulai berjalan. Tolong Tuhan berkati, tolong dokter, tolong perawat yang melakukannya, tolong pemerintah yang mengupayakannya agar masyarakat Indonesia tervaksin dengan baik ya Tuhan, mulai dari kecil sampai dewasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga saudara sekalian, kita berdoa untuk ekonomi yang tentunya masyarakat dan pemerintah. Kita doakan semuanya mengalami, semua merasakan. Biarlah kita terus mendoakan agar pemerintah kita menjadi lebih indah, lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan secara khusus perekonomian di bangsa kami ini. Pemerintah kami yang mengupayakan yang terbaik untuk rakyatnya. Tolong Tuhan, terobosan-terobosan ataupun cara-cara yang terbaik itu untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat. Tolong Tuhan agar jemaat diberkati, jemaat diberkati pekerjaannya. Tolong agar mereka semua bangkit dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada ini. Dan juga kami berdoa untuk jemaat kesehatannya. Tolong Tuhan yang memberkati dari anak-anak, remaja, orang yang telah berkeluarga, dan orang-orang yang berkati kekuatan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Demikian juga dalam upaya-upayanya mengadakan terobosan-terobosan ekonomi, biarlah Engkau sertai
Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Yang terakhir saudara sekalian, kita berdoa untuk PPA yang pada Juli ini sudah merupakan program baru ya, sampai Juli tahun depan. Kita doakan agar Tuhan menolong. Bapa di surga, program PPA yang mulai Juni nanti mulai dibahas, tentunya ini merupakan hal yang tidak gampang. Program-program untuk anak-anak, tolong Tuhan berkatilah para pengurus PPA, berhati agar mereka diberi hikmat akal budi untuk mengatur sedemikian rupa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami serahkan juga TK, tolong Tuhan Engkau berkati semuanya, terpujilah nama-Mu. Saudara, mari kita menyanyikan lagu. Datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya, dibawa ke dalam kemuliaan kekal dalam nama